Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Meisita. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurromansyah, NIM 2019-336 dari kelas Hukum Pidana 2G. Jenis-jenis tindak pidana yang pertama, menurut sistem KUHP, kejahatan pelanggaran dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP, sedangkan pelanggaran diatur pada buku 3 KUHP. Tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif, di mana kejahatan bersifat rechtsdelicts, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Lalu, sedangkan pelanggaran bersifat wet-delicts, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana usaha. Tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana. Lalu yang kedua, tindak pidana formil dan tindak pidana material. Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumus delik. Misalnya, perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana material, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan. Yang ketiga, tindak pidana komisionis. Tindak pidana komisionis serta tindak pidana komisionis per omisionis komissa. Tindak pidana komisionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya, contoh pencurian dan pemerkosaan. Lalu tindak pidana omisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah, contohnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, lalu tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya. Tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, serta tindak pidana pra parte dolus pro parte culpa. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya, tindak pidana pro parte dolus pro parte culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama. Lalu yang kelima, tindak pidana Adalah tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari orang yang kena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutannya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang kena kejahatan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu tindak pidana absolut dan tindak pidana relatif. Tindak pidana absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutannya setelah adanya pengaduan. Contohnya, tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan. Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadikan tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa. Adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Contohnya, tindak pidana pencurian di kalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam pasal 367. Yang keenam adalah tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan cukup satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contohnya tindak pidana penadahan sebagaimana kebiasaan yang diatur dalam pasal 481 KUHP. Yang ketujuh adalah tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Untuk tindak pidana yang berlangsung terus-menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus-menerus, seperti
contoh merampas kemerdekaan seseorang yang diatur dalam pasal 333 KUHP. Yang kedelapan adalah tindak pidana sederhana atau standar. Tindak pidana yang diperbuat secara tindak pidana ringan. Tindak pidana sederhana sebagai contoh adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana yang diperbuat adalah tindak pidana yang ancamannya pidananya diperberat. Contohnya, pencurian yang ancamannya pidananya diperberat yang diatur dalam pasal 363 KUHP, sedangkan tindak pidana yang ringan diatur dalam pasal 373 KUHP, serta penggelapan ringan yang diatur dalam pasal 379 KUHP. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur tindak pidana. Menurut Profesor Simpson, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan manusia, baik positif maupun negatif, berbuat atau tidak berbuat. Dan yang kedua, diancam pidana. Ketiga, melawan hukum. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Dan yang kelima adalah oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh unsur di muka umum dalam pasal 281, dan kemudian unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Dan yang kedua, menurut Profesor Wijono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi 1. Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan. 2. Adanya sanksi atas pelanggaran norma tersebut dengan hukuman pidana. Dan yang ketiga, menurut Van Hamen, unsur-unsur tindak pidana meliputi 1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang. 2. Melawan hukum. Dan yang ketiga, dilakukan dengan kesalahan. Dan yang keempat, patut dipidana. Patut dipidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut E. Metzger, unsur-unsur tindak pidana meliputi yang pertama perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, aktif atau membiarkan. Lalu yang kedua sifat melawan hukum, baik bersifat objektif maupun subjektif. Lalu yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, dan yang keempat diancam pidana. Menurut Profesor Muljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi yang pertama perbuatan manusia, yang kedua memenuhi rumusan undang-undang, dan yang ketiga bersifat melawan hukum. Kalau menurut H.B. Voss mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi yang pertama kelakuan manusia, dan yang kedua diancam pidana dalam undang-undang. Berbagai pendapat sarjana yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Para penganut aliran monistis di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu, sedangkan penganut aliran dualistis di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu. Penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak menurut pasal 341 KUHP. Yang pertama adalah unsur objektif terdiri atas 1. Pentindakannya yaitu seorang ibu. 2. Perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain atau anak sendiri. Yang ketiga adalah objeknya yaitu nyawa bayinya. Yang keempat motifnya karena takut diketahui telah melahirkan. Lalu selanjutnya adalah unsur subjektifnya. Dengan sengaja pada rumusan pasal 341 KUHP ini mengatakan tentang tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh ibu terhadap nyawa bayinya yang dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi itu dilahirkan. Dari unsur-unsur ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya pembunuhan bayi ini nyatanya
lama sebelum dilahirkan, maka hal ini menjadi kategori pengguguran kandungan pada pasal 346 KUHP. Sedangkan jika dilakukan pada saat bayi ini telah dilahirkan, maka hal ini masuk dalam kategori pembunuhan biasa pada pasal 338 KUHP. Pembunuhan ini dilakukan oleh ibu dengan pertimbangan bahwa ia takut ketahuan orang bahwa ia telah melahirkan anak. Bahkan perbuatan ini mengandung unsur kesengajaan. Ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ini dikenakan sanksi paling lama 7 tahun dengan pertimbangan bahwa ringannya. Kapan seseorang itu dapat dipidana? Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana ketika dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dengan tujuan melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar atas dirinya. Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan tentang yang pertama aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau hubungan dengan larangan melakukan perbuatan aktif atau positif maupun pasif atau negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana straf bagi yang melanggar larangan itu. Yang kedua, syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarinya. Lalu yang ketiga, tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat pelengkapannya, misalnya polisi, jaksa, hakim, terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. Tindak pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan strafbaarheid, yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu. Menurut Simons, yang dikutip oleh Mustafa Abdullah, tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan Simon tersebut menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Perbuatan manusia, handling, tidak saja 50 perbuatan akan tetapi juga melalaikan atau tidak berbuat. Misalnya, apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat? Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Apabila ia tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban dalam atau seharusnya untuk berbuat. Lalu konsekuensi dasar mengenai aksi. Yang pertama menjadi yaitu dalam buku memberikan definisi mengenai pidana adalah istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata straf. Karena apabila straf diterjemahkan dalam hukuman, maka straf harus diterjemahkan dengan hukum atau hukuman. Dihukum berarti terapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara. Selanjutnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudarto, yaitu guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Yang dikutip oleh Mustafa Abdullah mengatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukuman untuk satu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut hukum perdata maupun lainnya. Selanjutnya, menurut Sudarto bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan
dirumuskan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sinonim dengan pemidanaan. Dari hal tersebut berkesimpulan bahwa istilah pidana lebih baik daripada hukum. Para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda, namun punya maksud dan tujuan yang sama, menggambarkan pengertian tindak pidana. Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud. Dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis lain hanya dengan istilah perbuatan jahat dan kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan bukan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana serta dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan kesalahannya apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku 2 dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku kedua dan buku ketiga, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana material ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Yang ketiga adalah menurut bentuk kesalahan. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana sengaja atau dolus delicten dan tindak pidana tidak sengaja atau corpus delicten. Contoh tindak pidana kesengajaan atau dolus yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: pasal 338 tentang pembunuhan, yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 354 KUHP dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian atau kulpah, orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pada pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang. Lalu menurut perbuatannya, tindak pidana aktif atau positif. Perbuatan aktif juga disebut perbuatan material adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkannya dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Misalnya pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasif. Misalnya diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tidak
mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya yang diatur dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.